Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus yang akan membimbing, menyertai, dan menerangi hati kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 21 September 2020, kita akan belajar dari Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Judulnya adalah tidak kompromi. Tidak kompromi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari penjelasan Yosua mengenai penyembahan yang benar, yakni penjelasan kepada bangsa Israel, generasi yang kedua itu. Namun, kali ini disertai dengan pernyataan tegas atau sebuah ketegasan, yakni pernyataan tidak kompromi. Kita baca ayatnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada dua bagian penting di sini. Yang pertama, Yosua memberikan kelonggaran untuk bangsa Israel memutuskan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Yosua memberikan kelonggaran untuk bangsa Israel memutuskan sesuatu bagi mereka sendiri. Dengan bahasa singkat, silahkan beribadah kepada siapa saja. Silahkan beribadah kepada siapa saja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata beribadah di dalam bahasa Ibrani itu afat. Itu pengertiannya adalah bekerja, melayani, menjadi budak, dan menyembah. Silakan kamu mau bekerja kepada Allah yang mana. Silakan kamu mau melayani Allah yang mana. Silakan kamu mau menjadi budak atau hambanya Allah siapa. Silakan kamu menyembah Allah yang mana. Silakan. Di sini disebutkan Allah di seberang sungai Efrat. Itu berarti Allahnya Abram dan keluarganya sebelum Abram dipanggil atau dipilih oleh Tuhan. Allah di seberang sungai Efrat itu Ur Kasdim, ya, wilayah atau daerah asal dari Abram dan keluarganya. Silakan kalau menyembah Allah yang seperti itu, silakan. Atau Allahnya orang Amori yang negerinya itu kamu duduki, silakan. Orang Amori ini mewakili Kanaan ya. Jadi Allah orang Kanaan yang kamu mau sembah, silahkan. Yosua memberikan kelonggaran buat bangsa Israel untuk memilih beribadah kepada Allah yang mana. Silahkan. Mengapa sampai seperti itu? Karena kalau kita perhatikan, Yosua sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang Allah sejati itu. Tetapi kalau bangsa Israel mau membandel dan memilih Allah yang lain, silahkan. Karena ketika orang memilih Allah yang lain selain Allah yang sejati itu, hukuman sudah menanti. Dengan demikian Yosua tidak bertanggung jawab. Silahkan kamu pilih menyembah Allah yang mana. Tapi ingat, kalau hukuman itu datang kepadamu, ya kamu sendiri yang bertanggung jawab. Saya sudah tidak bertanggung jawab lagi. Mungkin seperti itu perkataan Yosua kepada bangsa Israel. Silahkan pilih. Beribadah kepada siapa? Silahkan pilih. Yang kedua,
Yosua memutuskan untuk setia kepada Tuhan. Yosua dan keluarganya memutuskan untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam bahasa Indonesia kata Tuhan ditulis huruf besar semua. Tuhan, huruf besar semua. Itu terjemahan dari YHWH. Ada yang membacanya Yehova, ada yang membacanya Yahweh, silahkan. Kita tidak memperdebatkan itu. Yang jelas YHWH itu nama pribadi Tuhan ini. Tuhan yang di bahasa Indonesia ditulis huruf besar semua. Mengapa itu ditekankan di sini? Yosua tahu bahwa YHWH ini, Yahweh ini, Yehova ini adalah Allah sejati. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Juga bagi bangsa Israel, mujizat-mujizat. Turunnya 10 tulah itu ya Tuhan YHWH ini. Laut terbelah itu ya Tuhan YHWH ini. Mana yang turun dari langit itu ya Tuhan yang YHWH ini. Air yang keluar dari batu itu juga Tuhan yang YHWH ini. Yosua menekankan dengan tegas di sini. Aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku, aku akan beribadah kepada YHWH itu. Aku akan beribadah kepada Tuhan yang sejati itu. Yang sudah menampakkan pribadinya sebagai yang maha kuasa. Kalau kalian mau pilih yang lain, silahkan. Saya tidak kompromi. Saya dan keluarga saya tidak kompromi. Itu mungkin perkataan Yosua. Tidak kompromi tentang ibadah. Saya hanya beribadah kepada Tuhan yang sejati itu. Kalian silahkan pilih. Tidak kompromi bagi Yosua masalah beribadah ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, toleransi itu harus. Toleransi dengan kepercayaan lain itu harus. Toleransi dengan agama lain itu harus. Tetapi tidak kompromi. Masalah ibadah tidak kompromi. Ibadah kita sebagai umat Tuhan adalah ibadah kepada Allah di dalam nama Yesus. Tidak kompromi. Saya dan keluarga saya tidak kompromi dalam hal ibadah. Kami hanya beribadah kepada Allah di dalam nama Yesus. Apapun peristiwanya, apapun kejadiannya, bagaimanapun situasinya, kami akan setia beribadah kepada Allah di dalam nama Yesus. Karena Allah yang sejati itu sudah memberkati kami secara rohani dan juga jasmani. Nyata, Allah itu hidup. Allah dalam Yesus itu hidup. Nyata hidupnya bagi kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, coba renungkan. Coba renungkan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari belum menerima berkat rohani dan jasmani dari Allah dalam nama Yesus? Coba renungkan. Coba renungkan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari merenungkan, maka Bapak, Ibu tahu itulah Allah sejati. Allah dalam nama Yesus. Itu sesembahan yang sejati. Beribadahlah kepadanya. Jangan kompromi apapun situasinya. Apapun keadaannya. Jangan pernah kompromi dalam hal ibadah. Juga dalam perkara-perkara rohani yang lain. Jangan kompromi. Alkitab, firman Tuhan, inilah tolok ukurnya. Bukan filsafat, itu bagi saya. Bukan filsafat, bukan ilmu pengetahuan, tetapi Alkitab, firman Tuhan. Ini tolok ukur pemahaman saya untuk menilai apakah sesuatu benar atau tidak. Hal-hal yang berbau rohani yang lain benar atau tidak. Alkitab bagi saya itu tolok ukurnya. Tidak kompromi. Tidak kompromi. Bapak, Ibu, beribadah kepada Tuhan yang sejati. Allah dalam nama Yesus.
mendatangkan berkat bagi Anda. Berkat kerohanian, keselamatan dijamin, hidup yang kekal dijamin. Juga berkat jasmani, karena Dia hidup dan memelihara Anda dan saya. Tetapi sebaliknya, hasil akhir dari penyembahan atau ibadah kepada Allah yang bukan sejati, kepada Allah yang palsu, akan mendatangkan hukuman. Pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana saudara-saudari? Kita harus pilih beribadah hanya kepada Allah dalam nama Yesus. Hanya itu saja. Dan melakukan aktivitas kerohanian, tolok ukurnya hanya Alkitab, firman Tuhan. Bukan yang lain. Sekali lagi, jangan kompromi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, singkat tapi tegas. Bahwa kami memang seharusnya tidak kompromi. Hanya Engkau Allah dalam nama Yesus. Itu Allah yang sejati, yang dimana kami beribadah setia kepadamu, ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang tidak kompromi dalam ibadah dan hanya beribadah kepada Allah dalam nama Yesus, berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.